kita berjumpa lagi. Yeay. Apa kabar Kak Budi? Wah, sudah jelas dong luar biasa kabar kita, Kak. Makanya saya perhatiin ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Apa yang beda? Dari atas kepala sampai ujung kaki beda banget nih. Saya jadi bingung nih. Kak Budi juga beda banget dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Wah, saya aja bingung nih, Kak. Gimana adik-adik UCC Kids di rumah? Sekarang Kak Firna mau kasih tahu Kak Budi. Wah, sama apa tuh? UCC Kids di rumah. Kenapa hari ini kita spesial? Apa tuh? Tentunya beda dari biasanya. Jadi hari ini kita pakai baju tradisional. Wow. Nah, kenapa kita pakai baju tradisional? Karena tema UCC Kids hari ini tuh spesial banget, Kak. Cinta Apa? tanah air. Cinta Oh. tanah air yang artinya kita harus semakin bangga jadi anak Indonesia. Nah, Kak Firna mau kasih tau nih, nama UCC Kids di rumah ya. Baju yang Kak Firna pakai ini dari suku Batak. Asalnya Kak Budi tahu nggak dari mana? Waduh, dari mana ya? Kayaknya harus belajar dari mana? Dari Sumatera Utara. Oh, Nih, UCC oke. Kids bisa lihat ya, Sumatera Utara ini seperti ini nih bentuk pulaunya. Jadi tahu ya. Terus Kak Budi tahu nggak ini Kak Budi pakai baju apa? Nah, ini aku agak bingung, Kak. Bisa nggak ya Kak Firna ngasih tahu nih Nih ya. supaya saya nggak bingung? Kak Budi inget ya, sama UCC Kids di rumah juga ya. Yang Kak Budi pakai ini baju tradisionalnya berasal dari Banjar. Banjar itu tahu nggak Kak Budi di mana? Oh, itu ya. Banjar. Bukan. Banjar itu dari Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Nah, iya. Saya nggak tahu. Bentuk pulau Kalimantan itu seperti apa ya? Kayaknya aku tahu deh. Gimana? Kayak ayam bukan? Kayak ayam. Kayak gini. Saya kayak ayam gitu. Bukan. Nih seperti ini. Oh, seperti ini Pulau nih. Kalimantan. Oh, iya. Sekarang kita sudah tahu ya bentuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dan masih banyak pulau lainnya ya. Wah. Seperti kita sekarang tinggal di Bandung ada di Pulau Jawa. Betul sekali. Nah, berarti kita sebagai anak Indonesia harus bangga nih Ya dong. punya kekayaan alam yang luar biasa. Baju adat yang berbagai macam dari Sabang sampai Merauke. Banyak. Apalagi ya Kak kekayaannya? Tariannya. Tariannya apa? Siapa yang suka banget? Saya kan suka banget dong. Makanya badan kita hampir sama ya. Kita jangan makan sekarang ya. Oh, enggak. Kita mau nyampai sedikit sama kita mau ibadah bersama Betul, ya. makanya kita sekali lagi harus bangga jadi anak Indonesia dan kita perlu mendoakan bangsa ini supaya maju, sejahtera dan makin tangguh. Yuk, gimana kalau kita berdoa deh? Betul. Ya, yuk berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai, yuk semuanya duduk yang tertib. Kita mau mulai ibadah hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Silahkan Kak Budi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami, kesehatan, kekuatan untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik UCC Kids, yuk kita nyanyi bareng, baik yang di rumah, dimanapun kita berada, di seluruh Nusantara, kita nyanyi bareng, dan kita semangat untuk hari ini memuji Tuhan. Ikutin gerakan Kak Budi dan Kak Firna ya. Siap? Ayo! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ayo Kak Budi! Yo! Jalan Asik! serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo ikutin gerakan Kak Budi sama Kak Firna ya. Boleh sambil berdiri. Asik. Asik sekali ya. Jalan serta Yesus asik ya Kak Budi ya. Bener Kak, walaupun sedikit ngos-ngosan ya, tapi penuh dengan sukacita. Semangat, siap? Lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
kalau tema hari ini itu adalah cinta tanah air. Nah, Kak Firna mau kasih tahu juga, hari ini kalian akan mendengarkan cerita yang keren, yang bagus tentang cintanya Tuhan Yesus sama Kak Firna, sama Kak Budi, sama Indonesia, sama UCC Kids, dan sama seluruh bangsa di dunia. Tuhan Yesus keren banget ya Kak Budi ya. Iya. Nah, ceritanya kan ini bakal seru nih. Kalau mau dengar cerita berarti UCC Kids di rumah gimana? Itu dia Kak, saya pasti adik-adik UCC Kids semuanya harus bersiap-siap, duduk yang manis, lipat tangannya jangan sambil jalan-jalan atau Jangan sambil bobo-bobo. betul, tidur sambil ngelosor gini. Oh, jangan ya. Nah, hari ini kita harus bersiap-siap untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Kak Maya. Siap-siap ya semuanya, mari kita dengarkan. Silahkan Kak Maya. Hai UCC Kids, selamat ulang tahun juga Indonesia. Nah, berhubung Indonesia sedang ulang tahun, maka Kak Maya membawa sebuah buku. Tapi bukunya ini tidak ada kata-kata. Ada yang pernah lihat buku berwarna-warni ini yang tidak punya kata-kata? Ada yang bisa baca? Tidak bisa baca. Hanya saya berarti yang bisa baca ya. Nah, sebelumnya Kak Maya mau kasih tema nih. Tema hari ini adalah kemerdekaan, ya. Yang dimana Tuhan Yesus itu adalah superhero-nya adik-adik dan aku, oh my god, aku ya. Oke, kita akan mulai dari halaman. Biasanya kalau bercerita itu kan dari halaman pertama. Nah, Kak Maya mau cerita dari halaman terakhir. Tadang. Kenapa halaman terakhir? Karena halaman terakhir itu halaman yang indah, ya. Kalau kita melihat warna kuning, kuningnya tentu kuning emas ini, maka yang terpikirkan sama kita adalah emas. Nah, siapa di sini yang orang tuanya suka pakai emas di rumah? Saya Kak. Saya juga. Apakah emasnya gede-gede atau kecil-kecil? Aku kecil. Kecil. Kenapa kecil coba? Karena kenapa pakainya kecil-kecil? Soalnya nggak punya uang. Iya, karena mahal. Nah, di suatu tempat di sana ada tempat tinggalnya Tuhan, tempat tinggalnya Allah. Itu jalannya terbuat dari emas. Dan emasnya itu emas murni. Saking murninya dia itu sampai transparan gitu. Dan karena Allah itu maha kudus dan maha suci, maka kita sebagai ciptaannya tidak bisa masuk sana. Gimana dong? Kasihan ya. Kenapa nggak bisa masuk sana? Karena kita sudah berdosa. Nah, ada yang tahu contoh dosa apa? Mungkin ada yang bisa jawab adik-adik di rumah, contoh dosa apa? Berbohong. Bohong. Oke, ada lagi nih. Kentut sembarangan. Betul sekali ya. Marah nih ya, marah. Terus membenci sesamanya, mencuri gitu ya, itu juga termasuk dosa. Maka dari itu halaman keduanya warnanya hitam. Setelah warna kuning, warnanya hitam. Kenapa? Karena melambangkan hati kita yang kotor, hati kita yang harus dibersihkan. Oleh sebab itu, supaya adik-adik dan Kak Maya itu bisa masuk ke dalam surganya Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan? Ada yang tahu? Supaya adik-adik di sini bisa masuk surga, apa yang Tuhan lakukan buat adik-adik? Apa coba? Tuhan datang ke dunia. Tuhan datang ke dunia. Ngapain dia ke dunia? Coba ada yang tahu ngapain datang ke dunia? Nah, Salib. ini dia warna merah. Warna merah itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus di mana dia lahir. Kita memperingatinya sebagai hari Natal ya, kalau Tuhan Yesus lahir. Terus kematiannya, kebangkitannya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus turun ke dunia, datang ke dunia supaya apa? Supaya adik-adik dan Kak Maya bisa masuk dalam surganya Tuhan. Nah, di sini yang Tuhan Yesus lakukan apa? Ada yang tahu bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni? Bertobat, betul. Ada lagi? Berbuat baik, betul. Tapi sebenarnya karena Tuhan ingin kita semua tinggal sama-sama dengan Tuhan di surga, maka yang dilakukan adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Matinya buat siapa? Buat Kak Maya doang? Oh tidak. Buat adik-adik UCC doang? Bukan. Buat semua orang. Makanya tadi Kak Firna sama Kak Budi pakai baju dari Sumatera, dari Banjar, Mas
masih banyak ya pulau-pulau lain, negara-negara lain yang Tuhan Yesus mati buat dia. Nah, adik-adik, ada di sini yang belum pernah tahu bahwa Yesus mati buat kamu, buat mengampuni dosamu? Kalau belum ada, kamu udah kasih tahu ya, supaya nih tadi tuh ya yang hatinya gimana tadi hatinya kotor, hatinya warnanya hitam. Sekarang karena sudah menerima Tuhan Yesus, maka hatinya berubah menjadi warna apa? Putih. Putih itu lambangnya bersih ya. Putih itu lambangnya bersih nih. Hatinya sudah bersih. Kenapa hatinya menjadi bersih? Karena Tuhan Yesus bersihkan tadi. Maka dari itu kamu yang mengundang adik-adik yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita bersyukur sama Tuhan. Dia mau mati buat kita. Dia mau mengorbankan hidupnya buat kita supaya kita bisa masuk surganya Tuhan ya. Yuk, yang mau bisa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Ikutin Kamaya berdoa ya. Di rumah nggak apa-apa, di rumah juga ya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini saya, adik-adik bisa sebutin namanya siapa? Saya, misalnya saya Alice, saya Nova. Sebutkan namanya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang adik-adik hatinya sudah menjadi bersih. Nah, disinilah ciri bahwa adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Selamat datang di kerajaan Allah. Dan yang terakhir, halaman terakhir adalah hijau. Ya, ini dia hijaunya, ya hijau. Kenapa warnanya hijau? Karena setelah adik-adik hatinya menjadi bersih, adik-adik percaya Tuhan Yesus, adik-adik harus bertumbuh di dalam Tuhan. Gimana sih caranya bertumbuh? Nah, kalau adik-adik di rumah punya tanaman, bisa lihat ya bahwa pohon itu dari kecil terus dia bertumbuh menjadi sedang dan menjadi besar. Rohani adik-adik juga harus kayak gitu. Karena Tuhan Yesus sudah menebus hidupmu, ya, maka setiap harinya harus bertumbuh. Caranya gimana sih bertumbuh itu? Berdoa, bangun tidur berdoa. Doanya nggak usah yang susah-susah. Doanya cuma bilang misalnya, Tuhan Yesus terima kasih loh pagi ini. Amin. Oh, it's okay gitu, nggak apa-apa kayak gitu juga. Terus misalnya mau makan, Tuhan Yesus saya mau makan, berkati ya. Oke. Terus misalnya, Kamaya saya nggak bisa baca Alkitab panjang-panjang, nggak apa-apa. Sehari satu ayat juga oke. Contohnya nih Kamaya kasih ya. Ayat hari ini 1 Korintus 15 ayat 17. Isinya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Artinya, kalau Tuhan Yesus hanya mati, tidak bangkit, berarti dia sama dong dengan orang lain ya. Orang lain juga mati nggak bangkit, tapi karena dia bangkit, maka dia adalah Tuhan ya. Ya, UCC Kids, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan setiap harinya. Semakin hari semakin berbuah dan membanggakan Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus adalah superhero-nya kita. Dia mau mati bukan hanya untuk satu orang, dua orang, satu bangsa, dua bangsa, tapi semua orang. Maka kita sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, sama-sama bersyukur. Caranya gimana? Bertumbuhlah kerohaniannya setiap hari. Bukunya tidak ada kata-katanya, tapi Kamaya harap apa yang diceritakan bisa bermakna di dalam hati adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama meneladani sikap dan tindakan Tuhan Yesus yang mencintai semua anak-anak di dunia ini, termasuk kita semuanya nih di Indonesia. Nah, untuk itu kita patut untuk bersikap dan berbuat bagaimana sikap yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Melakukan hal-hal yang baik, contohnya hal yang simpel aja. Kita mencintai dunia ini nih, dengan syarat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, simpel banget ya untuk kita melakukan hal-hal yang hampir sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi soal apa tadi praktek mencintai Indonesia, tidak buang sampah. Nah, Kak Firna jadi mau inget nih, jadi mau bagi aktivitas kamu
yang bisa dikerjakan, dilakukan oleh UCC Kids di rumah sebagai rasa cinta tanah air, rasa cinta Indonesia, sebagai anak Indonesia dan anak Tuhan yang baik dan yang keren ya Kak Budi. Oke. UCC Kids, saksikan video berikut ini yang bisa UCC Kids lakukan di rumah ya, bisa dipraktekkan ya. Ini dia. Kak Budi. Beberapa aktivitas yang bisa UCC Kids lakukan di rumah setiap hari supaya jadi anak Tuhan yang keren, yang pintar, anak Indonesia yang hebat. Betul ya Kak Budi ya? Betul sekali Kak. Nah, apa nih? Kita nggak kerasa nih, waktu sudah di penghujung acara. Nah, waktunya untuk kita berdoa dan menutup ibadah kita hari ini. Yuk Kak Vina, kita berdoa. Oke, UCC Kids, yuk duduk yang tertib, duduk yang rapi, jangan jalan-jalan, jangan bobo-bobo, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami, anak-anak UCC Kids, anak-anak Indonesia, mau semakin mengenal Tuhan Yesus, mau mencontoh Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang semakin baik, semakin jadi anak Tuhan Yesus yang cinta keluarga, cinta negara, cinta Indonesia, dan juga cinta teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ibadah hari ini. Dan sampai berjumpa kembali. Dadah! Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.